Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kali ini aku mau menjelaskan sedikit mengenai panduan menulis cerita pendek. Buat kamu yang baru bergabung atau belum pernah sama sekali nulis cerita pendek, mungkin ini akan membantu kamu ya. Oke, jadi cerita pendek itu jumlah katanya kurang dari 7.500 kata. Untuk buku kumpulan cerpen seperti yang akan kita buat, pada umumnya ceritanya itu dibatasi maksimal 750 kata ya. Struktur cerita di dalam cerpen sebenarnya fleksibel. Nah, tapi umumnya cerpen itu langsung dibuka dengan pernyataan masalah. Jadi masalahnya itu kita taruh di awal. Kalau kamu bingung cara nulis cerpen, kamu bisa pakai panduan ini. Tapi kalau kamu mau pakai cara lain, karena ada banyak caranya ya. Ya nggak apa-apa juga, oke? Oke, jadi ini struktur cerita pendek. Ada awal, tengah, dan akhir. Ibaratnya kayak rumah apartemen ini ya. Oke, di awal. Pada suatu hari, seorang titik-titik ingin titik-titik, tapi titik-titik. Ya, seperti apakah? Oke, jadi gini. Di awal, kamu tulis dulu siapa tokohnya, latar belakang ceritanya, dia ingin apa, kenapa dia ingin hal itu, dan masalahnya apa, gitu. Nah ini ada yang bisa kamu isi, ya. Yang harus diisi adalah tokoh, keinginan, dan masalahnya. Yang latar dan alasan itu boleh diisi, boleh enggak. Kalau diisi lebih bagus, supaya lebih jelas cerita kamu seperti apa, ya. Oke, nah sekarang kita gabungkan. Pada suatu hari, seorang titik-titik ingin titik-titik tapi titik-titik. Misal, pada suatu hari, seorang anak ingin minum susu tapi susunya nggak ada. Gitu ya. Ini bukan kalimat pembuka cerpen, oke? Ini hanya inti kalimat untuk memastikan agar dari awal keinginan dan masalah si tokoh itu jelas. Jadi contohnya seperti ini. Tokohnya Anto. Latarnya sepulang sekolah, ceritanya dia habis pulang sekolah, dia ingin beli tas untuk kado ultah mamahnya. Kenapa? Karena dia pengen membuat mamanya senang. Nah, tapi masalahnya dia nggak punya duit. Nah, oke, jadi kita gabungin. Versi pendek, Anto ingin membeli tas sebagai kado ulang tahun untuk mama, tapi dia nggak punya uang. Atau versi panjang, sepulang sekolah, Anto ingin membeli tas sebagai kado ulang tahun untuk mamanya, agar mamanya senang. Tapi dia nggak punya uang. Oke? Atau contoh yang ini, Bondan tokohnya ya. Dia lagi di rumah nih ceritanya, hari Sabtu pagi. Dan dia ingin menangkap penjahat, agar tidak ada korban lagi. Tapi masalahnya dia nggak bisa pergi. Kenapa? Soalnya mamanya ulang tahun. Nah, jadi kalau versi pendeknya, Bondan ingin menangkap penjahat, tapi tidak bisa pergi karena mamanya ulang tahun. Atau versi panjangnya, Sabtu pagi saat santai di rumah, Bondan menerima telepon dari markas agen rahasia. Dia mendapat misi menangkap penjahat agar tidak ada lagi korban, tapi dia nggak bisa pergi karena harus menghadiri acara ulang tahun mamanya. Oke, jadi yang tadi itu awalan. Dalam struktur ini, kita menuliskan masalah di awal cerpen kita. Nah, setelah menulis masalah, apa yang kita lakukan? Ya, kita coba memecahkan masalahnya. Ya. Jadi di bagian tengah ini, kita kasih tahu. Seorang anak tadi kan ingin apa, tapi masalahnya apa, lalu apa yang dia lakukan. Kemudian, apa yang dilakukan, dan setelah itu apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi gini. Kita tulis 3 usaha yang dilakukan oleh tokohnya di bagian tengah. Usaha pertama, kita tulis di situ apa, tapi ternyata nggak berhasil. Usaha kedua, kita tulis lagi, tapi nggak berhasil. Usaha ketiga, kita tulis, dan hasilnya seperti ini. Gitu. Kenapa harus 3 kali usaha? Karena kalau cuma sekali usaha langsung dapat, ntar cerita kamu jadi nggak seru ya. Oke, terus kita kasih contoh nih ya. Usaha pertama. Tadi kan si Anto pengen beli tas buat kado ulang tahun mama kan. Usaha pertama yang gampang aja guys. Dia tuh mecahin celengan. Tapi dia cuma dapat duit 5.000. Nah, usaha kedua.
Anto mau minjem duit sama si Bondan. Tapi ternyata si Bondan juga nggak punya duit. Usaha ketiga, akhirnya Anto nyari kerjaan nih, motong rumput di rumah tetangga. Dikasih duit deh 10.000 sama tetangganya ya. Atau si Bondan tadi ya, dia kan mau menangkap penjahat tapi mamanya ulang tahun jadi dia nggak bisa pergi. Nah akhirnya Bondan bilang nih ke mama, "Mah mau main ke rumah Anto sebentar." Bohong nih ya si Bondan ya. Tapi kan dia kan identitasnya rahasia nih, jadi emang seperti itulah kehidupannya agen rahasia. Terus dia mendatangi lokasi, tapi penjahatnya udah kabur. Nah, usaha kedua, Bondan membuntuti penjahat pakai alat pelacak di mobil. Tapi pas sampai di lokasi, ternyata mobilnya udah kosong dong. Nah, usaha ketiga, karena mobilnya kosong, akhirnya dia memeriksa gudang di sekitar situ dan menemukan markas penjahatnya. Jadi di tengah, kita kasih lika-liku perjuangan si tokoh, dan di akhirnya, kita tulis penyelesaian dan penutup. Penyelesaian itu adalah lanjutan dari masalah yang tadi ada, bagaimana kelanjutannya gitu. Penutup akibat dari penyelesaian masalah. Jadi masalah yang di bagian awal tadi itu harus selesai apapun hasilnya. Apakah keinginan si tokoh tercapai? Kita bisa bikin endingnya happy ending, berhasil ya dapat keinginannya, atau sad ending, gagal. Bittersweet, sebagian berhasil dan sebagian gagal, atau open, ambigu ya. Jadi bisa dianggap berhasil, bisa dianggap gagal, ya tergantung selera pembacanya aja gitu. Ini contoh. Jadi karena tadi si Anto dapat duit 5.000 dari celengan, terus 10.000 dari tetangga gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa beli tas buat mama. Ya udah deh, akhirnya dia beli cupcake lucu aja. Dan akibatnya ketika dia kasih ke mamanya senang banget. Dan Anto tersenyum saat mamah memeluknya. Happy ending dong, ya enggak? Kalau ini mau kita bikin bittersweet ending, jadi bitter itu kan pahit ya, sweet itu manis. Ini manis nih. Sebenarnya kalau kita pikirin, si Anto itu kan gagal membeli tas. Tapi dia berhasil membelikan kado buat mamahnya. Jadi sebagian gagal, sebagian berhasil. Yang ini yang kita tekankan adalah berhasilnya, makanya jadi sweet. Kalau kita mau menekankan pada gagalnya, jadi bitter, bisa aja. Misalnya nih kan, dia beli cupcake lucu. Terus pas mamanya lihat, reaksinya biasa aja gitu loh. Jadi ya si Anto jadi merasa agak kecewa karena dia belum bisa membuat mamanya tersenyum. Misal ya, ini kan contoh aja. Jadi ini adalah contoh yang bitter atau pahit. Sekarang contohnya si Bondan yang tadi. Setelah dia menemukan markas penjahat, apa yang dilakukan? Ya dia berantem gitu kan. Dia tangkapin tuh penjahatnya. Nah, terus dia segera pulang deh. Akibatnya apa? Jadi akibatnya di sini, si Bondan terlambat 15 menit sampai di rumah. Tapi mamanya tetap senang karena si mamanya itu nganggap dia nggak keasikan main sama Anto dan bisa ngikutin acara. Oke, tips menulis cerita pendek. Seimbangkan dialog atau percakapan dan narasi atau penjelasan di dalam cerita. Kenapa? Karena walaupun dialog itu menarik perhatian, coba kamu perhatiin deh. Kalau kamu baca novel, begitu nemuin dialog, kamu pasti akan langsung lihat dialognya dulu sebelum narasinya, gitu ya. Jadi dialog itu menarik perhatian, cuman dia bisa membuat kecepatan baca melambat. Kenapa? Karena kita memperhatikan apa yang dia omongin, ya. Sedangkan kalau narasi, itu alurnya bisa cepat. Kita misalnya menceritakan pada suatu hari bla 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 bla. Itu cepat, perpindahannya cepat. Cuman kalau suatu cerita hanya ada narasi, itu jadi nggak menarik, boring. Kita nggak tahu apa yang harus kita perhatikan. Jadi seperti itu, ya. Kemudian, ini bukan novel. Cerpen itu bukan novel, jadi jangan bertele-tele. Nggak perlu kelamaan memperkenalkan tokoh atau menambah adegan yang nggak penting. Hemat kata to the point. Ini biasanya orang yang kebiasaan nulis novel, dia akan agak sulit menulis cerpen karena dia harus lebih hemat dalam memilih kata. Tapi it's not impossible gitu loh. Jadi kita bisa latihan dan kita bisa menulis cerita yang lebih pendek asalkan kita ingat bahwa cerpen yang kita tulis itu nggak boleh terlalu panjang gitu ya. Terus boleh nggak nulis cerita yang nggak ada masalahnya?
Jadi nggak mau ada masalah nih. Pokoknya cerita aja gitu. Misalnya hari ini saya ke pantai, terus melihat lumba-lumba, terus naik jet ski, habis itu makan es krim, bla bla bla. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kalau kamu nulis untuk have fun, untuk sendiri aja. Boleh aja dong, kenapa nggak? Masuknya nanti ke genre slice of life. Emangnya kalau misalnya kita nggak nulis buat have fun, untuk misalnya kita submit ke lomba, emang nggak bisa kayak gitu? Nah, untuk lomba, biasanya juri udah punya ekspektasi tertentu. Dan ekspektasinya itu adalah suatu cerita harus punya masalah dan penyelesaian. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita submit cerita yang nggak ada masalahnya untuk ke lomba, ya nggak usah berharap banyak gitu ya. Tapi kalau untuk nulis sendiri nggak apa-apa. Dan itu bagus buat kita explore gitu ya, gaya menulis enaknya seperti apa. Karena nulis itu kan banyak caranya. Nulis itu sebenarnya kreativitas. Kayak kita ngegambar gitu ya, ada teknik untuk menggambar secara baik. Tapi kalau kamu mau menggambar bebas, itu nggak ada yang ngelarang. Dan itu bagus untuk mengeluarkan ide-ide di kepala kamu. Jadi ide itu bisa keluar dengan natural ya, dengan alami, dalam bentuk tulisan maupun gambar. Oke, selamat menulis. Good luck, have fun. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh WA atau lewat IG juga boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.